Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada maghrib hari ini adalah kajian kita terkait dengan fikih korban. Bahwa korban dalam bahasa fikihnya disebut dengan udhiyah. Jadi udhiyah artinya fikih berkorban. Apa dalilnya bahwa berkorban ini adalah sesuatu yang sangat disyariatkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar." Inna a'taina, sesungguhnya kami berikan kepadamu telaga Kautsar. Ini Bapak Ibu dalil yang pasti bahwa Nabi pasti masuk surga. Jadi jangan sampai ragu loh Bapak Ibu. Nabi itu pasti masuk surga. Karena janji Allah, Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adalah di surga. Itu hadis. Kemudian ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, itu salat duha, salat Idul Adha. Wanhar, berkorbanlah kamu. Di sebagaimana Allah anjurkan, Allah syariatkan kepada kita salat Idul Adha, maka kita disyariatkan melakukan berkorban. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sholat Idul Adha, tidak ada lagi sholat namanya duha. Jangan sampai kita di hari tanggal 10 melakukan sholat duha, seolah-olah lebih tinggi pula duha daripada sholat Idul Adha. Jadi kalau kita sholat Idul Adha dan itu sekali dalam 1 tahun, maka jangan sampai nanti setelah sholat Idul Adha melakukan sholat duha. Nah, firman Allah, wanhar, berkorbanlah kamu. Dan Rasulullah mencontohkan bagaimana tata kelola pelaksanaan ibadah korban. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 ekor domba atau kambing yang sudah bertanduk. Qala wa ra'aituhu yazbahuhuma biyadihi. Dan saya, kata sahabat, melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong dengan tangannya sendiri. Apa yang dipahami di sini Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa berkorban itu adalah ibadah yang istimewa. Apa alasannya berkorban ibadah yang istimewa dan spesial? Karena Allah menggandengkan kata salat Idul Adha dengan ibadah korban. Yang kedua, mana yang lebih afdal, kita bersedekah senilai korban atau kita ikut berkorban? Yang lebih afdal adalah ikut berkorban. Apa alasannya? Kalau yang namanya sedekah, kapanpun, dimanapun, hari apapun kita bisa bersedekah. Sementara kurban waktunya tertentu, hewan ternaknya tertentu. Kalau Bapak Ibu punya ayam sakandang, Ibu potong, tidak korban namanya. Tidak korban namanya Pak. Mungkin nilainya Pak sampai 4 juta, tidak korban namanya. Karena yang korban itu dijelaskan hewan ternaknya. Apa hewan ternak? Adalah onta, sapi atau kerbau atau domba atau kambing. Itu saja hewan ternaknya Pak. Nah, itu Pak.
Jadi kalau umpamanya kijang Pak nggak masuk. Kijang di rimbo Pak dape umpamanya hari kok sore kok Pak besok itu kok tidak korban namanya, karena tidak salah satu hewan yang disyariatkan untuk berkorban. Atau Pak waktunya juga ditentukan. Contoh Pak Ibu, kalau kita potong sebelum sholat Idul Adha tidak korban namanya, itu namanya pemotongan biasa. Jadi Pak waktu pemotongan juga ditentukan. Mulai setelah sholat Idul Adha sampai nanti pada hari tasyrik. Kalau lah dipotong Pak Ibu hari kanan balik tidak korban namanya, itu namanya pemotongan biasa. Nah ini dalil menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang spesial, ibadah yang istimewa, lebih istimewa daripada sedekah biasa. Jadi kalau kita bertanya sedekah apakah yang paling afdal pada hari nahar tersebut, jawabannya adalah pemotongan hewan korban. Bahkan di hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat dikatakan man kana lahu sa'a wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, siapa yang ada kelapangan rezeki. Nah, itu Pak, kelapangan rezeki. Jangan sampai utang loh Bapak Ibu. Siapa yang ada kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau ikut kurban, maka kata Nabi tidak usah dia ikut sholat bersama kamu. Nah, itu namanya ancaman Pak. Ancaman seseorang kita punya rezeki, punya uang untuk berkorban tapi tidak mau ikut berkorban, kata Rasulullah tidak usah mereka ikut sholat bersama. Kalau kari bahasa Nabi itu Pak. Ini Ibu rahimakumullah ancaman seseorang yang ada kelapangan rezeki tetapi mereka tidak ikut berkorban. Apa yang disebut dengan kelapangan? Artinya ada bau utang, itu bau utang loh, karena itu tidak dianjurkan, itu sudah melampaui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu terkait dengan dalil. Nah, pelajaran yang berikutnya kita ambil Pak Ibu adalah bahwa wa ra'aituhu yazbahuhuma biyadihi. Saya melihat Rasulullah itu memotong dengan tangan sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak Ibu? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pada dasarnya, hukum dasarnya, pelaksanaan ibadah kurban dilakukan secara sendiri-sendiri. Itu hukum dasarnya Pak. Jadi mulai Ibu, pelaksanaan tata kelola ibadah kurban itu dilakukan sendiri-sendiri Pak. Itu hukum dasarnya. Nah pertanyaannya, bolehkah dilakukan berjamaah atau panitia? Hukumnya boleh, tidak ada masalah Pak. Cuma yang perlu dipahami, hukum dasarnya adalah siapa yang berkorban, dia yang mencari jawi sapi, dia yang memotong, mengkuliti dan mendistribusi. Itu Pak hukum dasar. Jadi hukum dasarnya adalah bahwa siapa yang itulah yang bertanggung jawab. Jadi Pak Ibu. Nah pertanyaannya ialah, sewaktu kita berkurban secara berjamaah atau katakanlah pakai panitia, artinya yang kita pahami adalah hubungan panitia dengan peserta. Panitia itu adalah perpanjang tangan dari peserta. Kalau bahasa fikihnya, panitia itu wakil dari peserta. Itu ya Pak. Jadi Pak, panitia itu wakil.
wakil dari peserta. Jangan sampai panitia lebih menentukan ketimbang peserta. Dia Pak panitia, sewaktu kita menjadi panitia, itu artinya kita perpanjang tangan dari peserta. Apa artinya? Segala yang berkaitan dengan proses pemotongan hewan kurban. Contoh Bapak Ibu, umpama ada biaya makan, beli cari jawi Pak, ada biaya makan panitia. Kemudian ada biaya umpamanya mengkuliti, memotong. Maka itu kesemuanya tanggung jawab peserta, bukan panitia. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini dipahami bahwa hukum dasar pelaksanaan ibadah kurban itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka sewaktu panitia melakukan, maka segala hal yang berkaitan dengan proses mulai memotong, mengkuliti, distribusi itu full tanggung jawab peserta. Mau contohkan Pak Ibu, umpamanya dalam pelaksanaannya hitungan panitia Pak, umpamanya hewan ini satu orang 2,6 juta, lengkap semuanya nih. Tapi dalam perjalanannya setelah kurang biayanya, jangan sampai peserta akan mengatakan, itu kan tanggung jawab apa? Kenapa yang panitia? Itu salah. Itu kenapa tanggung jawab apa yang panitia baca apa lah mencari pitik? Itu salah. Makanya segala yang berkaitan dana kurang ya kita beriuran. Berapa kurangnya Pak panitia? Kurang Pak, katakanlah 50.000 satu orang. Kali 85 kali 7 350.000. Artinya tetap dikembalikan kepada peserta. Nah ini Bapak Ibu mesti dipahami. Ambo contohkan Pak kasus umpamanya sapi ini Bapak Ibu dibawa dari katakanlah dari satu daerah ke Kota Padang, ke satu masjid. Sampai sore Pak, sampai sore kan sampai sore masjid. Kemudian aman, sore aman, tidak ada masalah, sehat semuanya. Kemudian qadarullah pagi hari Pak sapi kok mati. Kan bisa terjadi Pak, namanya bernyawa, ya kan? Bernyawa, mati. Peserta protes. Aku salah panitia loh. Panitia dievaluasi. Masa orang mati, hewan mati, panitia yang dievaluasi? Tidak ada unsur kesengajaan sampai ajalnya. Maka Bapak Ibu jangan sampai nanti peserta itu tanggung jawab panitia yang mengganti. Itu pahami Bapak Ibu. Lebih parahnya Bapak Ibu, anak itu udah pakai peti masjid. Kamu saji panitianya pakai peti masjid untuk mengganti hewan yang mati. Bapak Ibu kalau diganti berarti mestinya ikut berkorban. Nah itu yang perlu pahami. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi umpamanya hewannya mati sebelum dipotong, kemudian ingin membeli hewan yang ternak baru, itu tetap tanggung jawab peserta. Kalau peserta lain yang muncul, berarti peserta lain ikut berkorban. Yang perlu kita garis bawahi Pak Ibu, yang korban itu bukan uang. Itu pahami. Amukanlah bayi di batang kapak panitia. Betul, itu bukan korban, itu pembayi jawi. Yang namanya korban itu adalah hewan yang dipotong setelah sholat sampai hari tasyrik. Jadi Pak umpamanya seandainya hewannya mati, kemudian kita protes, kita belum secara fikirnya kita belum ikut berkorban. Sekalipun secara niatnya, pahalanya kita sudah dapat pahala ikut berkorban. Pahala Pak. Cuma secara bahwa yang namanya korban itu adalah bukan membeli pemotongan itu Ibu.
Karena ada pun tidak bisa Pak, ambo kan ambo baik piti kepatan itu tidak urusan ambo. Ini yang perlu diluruskan bahwa sesungguhnya Rasulullah dilihat oleh wara'aituhu yazbahu ma biyadihi, saya melihat langsung Rasulullah memotong dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya segala yang berkaitan dengan korban, mulai menghadirkan sapi sampai memotong, mengkuliti dan distribusi, itu tanggung jawab peserta. Seluruh biaya-biayanya itu dilimpahkan kepada peserta. Jadi pertanyaan tadi, apa hubungan antara peserta dengan panitia? Secara fikihnya panitia itu adalah wakil daripada peserta. Jadi wakil dari peserta. Sekarang muncul Pak Ibu permasalahan di tengah masyarakat. Apa persoalan yang muncul di tengah masyarakat? Umpamanya panitia menjual kulit. Ini kan biasa terjadi Pak. Panitia menjual kulit hewan korban. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau seandainya panitia, apa hukumnya menjual? Itu Pak, apa hukumnya menjual kulit hewan korban? Apabila panitia menjual hewan kulit korban, maka bisa tidak sah jual belinya. Tidak sah Pak Ibu. Kenapa tidak sah Pak? Karena itu bukan milik panitia. Bagaimana kita menjual sesuatu yang bukan milik kita? Soalnya Pak, maaf Pak Ibu, ini kan punya masjid. Kamu jual Pak, pasti tidak sah jual belinya. Kan punya saya, ya kan? Karena yang namanya syarat jual beli itu adalah itu milik sempurna. Sekarang itu bukan milik panitia. Makanya hati-hati juga panitia Pak. Tidak bisa. Maka maaf, kalau panitia menjual, katakanlah opsi yang pertama, pokoknya kan sudah panitia menentukan, maka secara fikihnya hampir-hampir tidak sah jual belinya. Kenapa tidak sah? Kenapa Ibu? Kenapa tidak sah Pak? Karena itu bukan milik panitia. Bagaimana kita menjual sesuatu yang bukan milik kita? Itu Bapak Ibu. Soroman Bapak Ibu, umpamanya kita disuruh oleh seseorang membeli katakanlah makanan. Atau jual makanan Bapak, kan apa karati nama Bapak Ibu. Tolong Ibu balikan lontong lah, nasi malam bala. Tiba di jalan Pak jual nasi, enggak sah lo jual belinya. Karena itu bukan milik yang bersangkutan atau panitia. Itu yang pertama. Cuma muncul pertanyaan, kalau seandainya izin dari peserta, itu apa? Bagaimana kalau itu izin dari peserta? Bapak Ibu, kalau itu izin dari peserta, kan mesti izin Pak, ada Pak panitia, kami lah izin dari lalu kami mah. Mungkin akan menjelaskan Pak Ustaz. Kalau suka sama suka berarti sah jual belinya. Maka pertanyaan yang muncul, kalau dijual oleh izin dari peserta kepada panitia untuk menjual hewan kulit hewan korban ini, berarti judulnya adalah peserta korban dan peserta toke kulit, peserta jual kulit. Berarti lah manggale peserta. Sapami Ibu? Kamu makan? Jadi Pak, kan izin betul apa-apa Pak jual, berarti apa nawa itu Pak manggali, bukan untuk berkorban. Kan berkorban itu Ibu adalah kita, kan kata Nabi makanlah, apa Ibu? Simpan atau berikan kepada orang. Tidak ada satupun yang dijual Pak Ibu. Maka mulang Pak, kalau seandainya peserta sudah rela ikhlas kami Pak, masalah enggak apa-apa, tapi ingat judulnya adalah peserta. Jadi maaf Ibu,
Kalau umpamanya kulitnya yang dijual, berarti yang dikorbankan yang apa Ibu? Sapi tanpa kulit. Ibu-ibu tuh. Berarti Pak Ibu berkorban sapi tanpa bala bantu Pak Ibu. Habis itu di akhirat, badai mau bantu ya Allah. Tapi kan sudah engkau berikan, engkau jual kulitnya. Kan berarti yang kamu korbankan hanya adalah apa Ibu? Adalah daging tanpa kulit. Itu contoh Pak. Contoh kedua gini Pak Ibu. Contoh kedua, maaf Pak Ibu ya. Sekarang kita cari orang yang tukang jaga, tukang sembelih. Kan pertanyaannya dari mana biayanya? Seharusnya biaya itu dari peserta. Aneh itu do Pak Panitia, pandai-pandai Pak Panitia aja udah matur. Apa caranya? Agi kepada tukang jagal. Nah, ada Pak Ibu. Berarti korbannya tanpa kepala, tanpa kulit. Nah, itu Bapak Ibu tuh. Banyak kepala Pak, karena kepala Jawi sudah ikan sebagai upah. Nah, barani jago Pak. Kulit dari dijual, kepala dijadikan sebagai upah. Yang berarti tinggallah sapi tanpa kepala, tanpa kulit. Apalah bentuk sapi Bapak Ibu. Nah, pada kan? Pertanyaan berikut, apa yang kami yang bekerja ke panitia doaan itu udah bawa kakinya, berarti lah minus berapa? Kapalonya diupah. Kini kaki le Pak. Ini korban kayak Ibu. Berarti yang dikorbankan adalah sapi tanpa kapalo, tanpa kaki, tanpa kulit. Kenapa? Kapalo menjadi upah untuk orang tukang jagal, kaki upah untuk orang yang memotong atau mengkuliti. Nah, ini Ibu rahimakumullah mesti dipahami bahwa seluruhnya. Makanya Nabi katakan, Ali radhiyallahu anhu sewaktu diamanahkan Nabi menjadi panitia atau yang mengelola korban, apa kata saya? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu apa katanya? Wahai Ali, jangan berikan semuanya. Kata Nabi, jangan engkau berikan sedikit pun dari hewan korban kepada juru sembelih atau tukang jaga. Nah itu Pak. Maka pertanyaannya, sewaktu tukang jagal ingin minta upah, dari mana upah Pak? Dari saku peserta. Dihitung Pak. Jadi sewaktu Pak, kan boleh nggak ada masalah Pak. Pak, kami ke pemotong resmi. Pak, kami potong, tapi 1 ekor sapi harganya 200.000. Maka 200.000 adalah dari saku peserta, bukan dari hewan korban. Kalau dari hewan korban, maka tidak sempurnalah ibadah korban kita. Jadi Ibu rahimakumullah, biaya itu Pak dari peserta. Jadi di jam doa kini bawa korban dari itu loh, awak hemat aja lah, tidak banyak titik peserta yang keluar. Itu dia Pak, baca dari panitia, awak jual apa daging. Ini dikatakan kita ingin beribadah tapi tidak sempurna. Padahal doa kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku ingin beribadah yang sempurna. Yang ketiga Pak Ibu, kita kalau ada diskusi nanti. Yang ketiga, ada alasan panitia, Pak, kalau kulit ini dipotong-potong, ini kan mubazir Pak, diapakan oleh warga, kan susah Pak, dipotong-potong untuk diapakan kulit ini. Di satu sisi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mubazir. Kan banyak mungkin hanya masak 2 potong kulit untuk balakna. Maka Bapak Ibu, kulit ini boleh diberikan kepada orang tertentu. Artinya contoh Pak, apa solusinya agar kulit ini bermanfaat, tidak mubazir? Maka kebijakan dari peserta dan itu sampaikan kepada panitia, Pak Panitia.
Itu loh, kulit ini kami sepakat berikanlah kepada saudara kita yang tidak mampu. Selain mereka mendapatkan daging, kupon daging, mereka mendapatkan kulit. Boleh Bapak Ibu? Kan boleh Pak. Kemudian boleh. Kemudian kan dipotong-potong juga tidak manfaat bagi warga, ya kan? Maka panitia bertanya, atau PRT lah Pak. Kan PRT itu tangan apa kan PRT. Kata PRT, Pak, apa besok selain mendapat kupon daging, apa mendapat kulit dari masjid atau di korban? Oh makasih PRT. Nah, pertanyaan yang bocil lele. Apa kulit ko, apa olah atau Pak jual? Kamu boleh Pak Ibu? Kenapa Bu? Boleh tidak dijual kalau milik kita Pak Ibu? Boleh tidak Pak? Maaf Pak Ibu, kita dapat satu kantong daging, kita jual, sah tidak Pak Ibu? Sah Pak. Kenapa sah? Karena sudah milik kita, nggak ada masalah. Abah cari apa olah atau Pak jual? Anda itu do PRT, tidak mungkin lo kami olah, ada kena kerja kami jual. Pertanyaan berikut, apa jual seorang atau minta tolong kepada panitia? Anda itu do PRT, panitia jolah menjual. Kalau ini caranya Pak dibolehkan. Boleh Pak Ibu. Kalau cara yang pertama dijual, kemudian uangnya diberikan kepada saudara kita yang tidak mampu, maka ada dua kesalahan. Yang pertama itu adalah bukan milik peserta. Toh kalau izin juga dari peserta, maka peserta sudah melakukan jual beli, atau Pak. Tetapi kalau seandainya sewaktu si A yang mendapat kulit, Pak, Bapak besok beli kulit, oke. Kemudian Pak warga kita yang mendapat minta tolong kepada panitia, kan Pak? Maka itu hukumnya sah. Kenapa sah? Karena izin daripada ada punya. Jadi maaf Ibu, mungkin Pak hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda terusnya. Yang agamu kok Pak proses itu Pak Ibu akan sama aja tuh Pak Ustaz. Pitik betul sama Pak, tapi proses berbeda. Yang satu Pak jual bukan milik apa, yang satu lagi Pak jual izin dari orang yang punya. Ini Pak Ibu rahimakumullah, arti Bapak bahwa agama memberikan tuntunan. Jadi bukan hanya atas saraf panitia aja, jangan Pak panitia, kami ingin berkorban yang lebih baik. Kelolalah bagaimana aturan agama, tata kelola pelaksanaan ibadah korban. Jadi Ibu rahimakumullah, ini Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan ibadah korban. Mudah-mudahan ini Pak mengulang-ulang kaji nih Bapak Ibu, sehingga proses tata kelola pelaksanaan ibadah korban kita hari demi hari menuju kesempurnaan yang lebih baik. Jadi sewaktu kita panitia, ingat panitia bukan penentu. Panitia adalah perpanjang tangan dari peserta. Jangan sampai lupa Ibu, angin lo tadah daripada gale, lebih menentukan lo peserta panitia daripada peserta. Karena merah Ibu apa-apa kehendak itu ibarat namanya pembantu majikan. Itu terbalik Pak. Akan Ibu lontong tuh sate banyak. Nauzubillahimin. Maka Ibu sewaktu kita panitia ini amanah, kita membantu proses pelaksanaan ibadah. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, pengajian pada malam hari ini ada manfaat kita bersama.